Perdebatan tentang Tuhan hampir selalu berakhir panas, bukan karena topiknya terlalu tinggi, tetapi justru karena banyak orang berbicara tanpa benar-benar memahami istilah yang mereka gunakan. Kata Tuhan, Rob, Ilah, seolah-olah dianggap jelas, padahal ketika ditelusuri maknanya seringkali kabur, berubah-ubah, bahkan digunakan secara tidak konsisten. Ironisnya, banyak orang begitu yakin mempertahankan keyakinannya, tetapi tidak pernah benar-benar menguji fondasi logika dari keyakinan tersebut. Mereka merasa sedang membela kebenaran, padahal yang mereka bela seringkali hanyalah asumsi yang tidak pernah diuji. Disinilah percakapan ini menjadi menarik, karena Edis tidak sekedar berdebat, dia membongkar, bukan dengan emosi, tetapi dengan satu alat yang sering diabaikan dalam diskusi agama, konsistensi logika. Dan ketika logika mulai dimainkan secara jujur, satu persatu lapisan pemahaman yang selama ini dianggap pasti benar mulai retak. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, alhamdulillah. Gimana kabar Mulis? Kabar baik, silakan Bang. Apa yang mengutarakan Ustaz? Alhamdulillah ya, kalau boleh sih kau sudah cerdas lah ya. Cuma gini ya, kalau dibilang Rob itu Tuhan ya, bukan Tuhan. Kalau Tuhan itu ilah. Baik. Adapun Nabi Yusuf bilang Rab. Kalau itu Tuhan. Kalau disematkan kepada Tuhan, Rabbul Alamin, Tuhan langit dan bumi, pasti Tuhan. Gak boleh manusia. Itu. Sudah? Baik. Jadi ketika Anda memanggil Allah dengan panggilan Ya Rob, berarti ya Tuhan, gitu ya? Boleh, karena dia Tuhan langit dan bumi. Oke, berarti dia Tuhan, bukan Tuhan kan? Tuhan langit dan bumi. Tuhan. Ya, berarti dia Tuhan, bukan Tuhan, betul? Nggak boleh cuma Tuhan, harus Tuhan langit dan bumi. Oke, apa arti ya, apa arti Rob? Ya Tuanku. Oke, ya, gini satu-satu. Gini Bang, kalau kita ngomong itu satu-satu Bang, jangan ditambah-tambahi. Ya Rob. Berarti ada berapa kosakata di situ? Dua. Ya artinya apa? Ya. Wahai, betul? Wahai. Rob artinya apa? Tuan. Berarti bukan ketika Tuhan. Anda berkata, Tuhan. Bang, biar saya selesaikan dulu Bang. Kalau diskusi, gini, saya heran kenapa sih setiap saya ngomong itu orang tuh ngerasa insecure, ketakutan gitu loh. Ada apa gitu? Ya. Aku tahu, kau pintar. Tahu. Baik. Ya. Ketika Anda berkata kepada Allah, Ya Rob, artinya ya Tuhan, betul? Betul. Ya Tuhan. Nah, kenapa Anda mengganti kata Allah yang harusnya Tuhan itu kok diganti jadi Tuhan? Berarti dia kan Tuhan. Kenapa kok diganti jadi Tuhan? Tuh harus Tuhan langit dan bumi, Rabbul Alamin. Bukan Coba, saya ulang lagi, pelan-pelan Pak. Saya ulang lagi Pak, pelan-pelan. Saya ulang lagi. Ya artinya wahai. Rob artinya Tuhan. Nggak ada saya sebut langit dan bumi. Betul. Cuman dua kata itu saja. Betul? Betul. Berarti ketika Anda mengucapkan kepada Allah, Ya Rob, artinya Ya Tuhan, betul? Betul. Nah, berarti Allah itu Tuhan, bukan Tuhan, betul? Ini pertanyaanmu ini? Itu pertanyaan orang Islam ketika ngobrol dengan saya. Begini Pak. Itulah ketika, sedikit. Saya pernah mengutip Yohanes pasal 13 ayat 13. Di situ Yesus berkata, Tuhan dan Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Oke. Tuhan aslinya. Kata kurios di situ artinya diterjemahkan menjadi Tuhan. Lalu orang Islam bilang begini, itu bukan Tuhan, tetapi Tuhan. Betul. Jadi maksudnya Yesus berkata, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Betul, itu yang benar. Begitu. Nah, kemudian berarti pertanyaan begini, berarti Yesus Tuhan, bukan Tuhan ya? Betul, Tuhan. Bukan Tuhan. Bukan. Oke. Nah, sekarang sama dengan Anda. Berarti Allah itu Tuhan, bukan Tuhan, betul? Tuhan Rabbul Alamin. Iya, berarti dia Tuhan, bukan Tuhan, betul? Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan. Iya, kenapa Anda bilang dia Tuhan kalau begitu? Kan dia Tuhan. Astagfirullahaladzim. Tuhan. Nah, makanya saya bilang, Bang, gini, saya kasih tahu jawabannya, Bang. Begini, saya kasih tahu jawabannya. Makanya kita ini debat terus, Bang. Karena apa? Karena kita ini telah membuat kata Tuhan dan kata Tuhan itu dua kata yang berbeda. Padahal di dalam... Boleh saya selesaikan, Bang? Oke, silakan. Kenapa ada istilah berarti Tuhan bukan Tuhan? Kenapa kok orang ngomong begitu? Karena dia bedakan Tuhan itu dengan Tuhan.
Setuju? Emang beda. Nah, padahal itu bahasa Indonesianya. Di dalam bahasa aslinya itu tidak berbeda. Makanya saya pernah bilang, kata rob ini atau kata kurios ini tidak punya bahasa yang sepadan atau kosakata yang sepadan dalam bahasa Indonesia, Bang. Kata ini punya kata yang sepadan dalam bahasa Inggris, misalnya kata Lord. Nah, kata Lord ini itu bisa ditujukan kepada yang di langit, bisa juga ditujukan kepada manusia yang duduk di singgasana. Kalau dalam bahasa Jawa, kata rob atau kata kurios itu kira-kira artinya itu sama dengan kata Gusti. Betul. Nah, kata Gusti ini bisa dipanggil kepada seorang manusia, misalnya raja, Gusti, Kanjeng, Raja apa begitu. Kepada yang di langit pun bisa dibilang Gusti, Duh Gusti, ya Gusti, sama. Artinya apa? Arti Gusti, arti Lord, arti Rob, arti Kurios itu apa? Seseorang atau sesuatu yang kepadanya kita menaklukkan diri, menghambakan diri, menuruti kemauan dan perintah-perintahnya. Kalau dibilang menghambakan diri, terbuka dulu definisinya. Tapi itu bukan salah ya. Coba, apa arti kata Rob? Jadi kalau Rob itu, kalau dalam bahasa Indonesia dia Tuhan, itu setara. Kurios setara. Junjungan setara. Lord tadi udah, Kurios tadi udah, Rob udah, Tuhan udah. Kalau Tuhan satu, gak ada dua. Satu. Ilah, God, Theos. Perbedaannya, Tuhan bisa disematkan kepada manusia, bisa disebutkan kepada Tuhan. Kalau Rabbul Alamin, contoh, Tuhannya galaksi Bima Sakti yang menciptakan, udah pasti Tuhan. Tapi kalau Tuhannya manusia, nggak boleh manusia. Tuhan satu. Baik. Oke, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Indonesianya, kata Rob itu bisa ditujukan kepada manusia. Bisa. Oke, kenapa seseorang itu dipanggil sebagai Rob atau Robi? Yang dimuliakan. Oke. Ya. Yang kepadanya kita menuruti, diatur, dituntun, ya kan? Yang kepadanya kita taat, patuh, betul? Ya, oke. Pertanyaan saya kepada Anda, statusnya Muhammad itu seperti itu tidak dalam agama Islam? Rob. Oke. Statusnya Allah juga sama tidak sebagai seseorang atau sesuatu yang kepadanya Anda harus taat dan patuh? Bukan seorang, beda. Ya, nggak usah seseorang lah, sesuatu. Benarkah Allah sesuatu? Tuhan. Gini, benarkah Allah sesuatu yang kepadanya Anda harus taat dan patuh? Betul. Oke. Benarkah Allah adalah sesuatu yang benarkah Muhammad adalah sesuatu yang kepadanya harus Anda taat dan patuh? Ya, sebagai Rob ya. Oke, pertanyaan saya, berapa Robmu di situ? Rob di situ ada 2. Oke, pertanyaan saya, kenapa kenapa Anda permasalahkan ketika saya berkata kurios saya ada 3, sementara kurios atau Rob Anda ada 2? Kenapa kita ribut soal itu? Bukan, teman-teman Anda itu kan datang membawa persoalan. Bagaimana mungkin Tuhanmu ada 3, sementara Tuhanmu ada 2, betul? Kalau Tuhan beda, aku nggak persoalkan kau bilang. Masalahnya kata Tuhan nggak ada, Bang. Kata Tuhan itu nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Alkitab. Itu bahasa Indonesia. Anda setuju? Kalau Tuhan, itu bahasa Indonesia. Astaga. Tuhan itu bahasa Indonesia. Nah, saya ulang lagi. Ada nggak di dalam Alkitab berbahasa Yunani dan ada nggak di dalam Al-Quran berbahasa Arab huruf Tuhan membentuk kata? Ada nggak? Itu bahasa Indonesia. Nggak ada. Makanya yang kita bahas di sini itu sebenarnya kurios dan Rob, betul? Betul. Itulah yang kita terjemahkan menjadi kata Tuhan, betul? Betul. Nah, makanya saya bilang kepada Anda, kalau ada 3 kurios, apakah itu bermasalah? Nggak masalah. Karena yang 2 kurios berasal dari Bapa di surga. Beda kalau halnya, saya punya kurios yang tidak berasal dari Bapa di surga. Contoh. Saya menjadikan Allah sebagai kurios saya. Artinya saya mengikuti Allah. Mentaati perintah Allah. Contohnya misalnya pergi ke Arab, di sana nanti mencium batu. Berarti saya mengambil kurios asing. Makanya itu melanggar firman Tuhan 10 hukum Tuhan yang pertama. Jangan ada padamu ilah asing, ilah lain. Nah,
Tetapi apakah Yesus menjadi ilah lain, menjadi otoritas lain? Tidak. Karena apa? Karena Yesus berasal dari Bapa di surga. Nah, sekarang yang jadi masalah. Kenapa banyak umat muslim yang tidak mengakui bahwa mereka memiliki dua rob? Dua rob. Gak ada masalah situ. Ya, kenapa teman-teman Mau tiga rob, muslim yang empat rob, lain, lima rob. kenapa muslim-muslim yang lain tidak mengakui bahwa mereka punya dua rob? Coba Anda jelaskan kepada saudara-saudaramu. Nggak boleh gitu. Semua mungkin mereka kurang ngerti. Cuman gini, Dis. Kau nggak salah. Cuma gini, kalau dibilang Tuhan nggak boleh dua, Tuhan satu. Ingat ya, kalau rap boleh. Kembali lagi ke bahasa Boleh. Indonesia. Aduh. Bang, Aku kenapa ganti. abang nggak paham-paham? Aku ganti. Kalau rob dua boleh. Kalau Tuhan nggak boleh dua. Masalahnya kata Tuhan itu nggak ada, Bang. Tuhan itu bahasa Kita Indonesia, buang. itu masalahnya. Gimana kalau kita buang kata Tuhan ke laut? Makanya saya setuju. Kata Tuhan Oke. itu seharusnya diganti. Kita Karena buang. kata Tuhan itu membuat orang jadi bengak gitu loh. Oke. God nggak boleh dua, harus satu. Ilah harus satu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan Baik. selain. Baik, sekarang saya tanya kepada Anda. Menurut Anda, kata ilah atau kata God itu bisa nggak ditujukan kepada selain Allah? Nggak boleh. Oke, coba buka surat Al-Jasiyah 23. Al-Jasiyah 23. Al-Jasiyah 23. Ya. Bang, jangan keluar dari aplikasi, Bang. Kalau Abang keluar dari aplikasi, kita nggak bisa lihat. Aduh. Mau tanya dulu saya, Bang. Abang mualaf atau bagaimana? Mualaf aku, Dis. Mualaf. Oke. Surah berapa Al-Jasiyah ya? Al-Jasiyah surat ke-45. Ah, itu keren kalau pakai data. 45 ya? Ayat 23. Ya, 23. Jadi buat kawan-kawan juga yang di muslim, mohon maaf, harus kita kenali juga siapa teman kita berdiskusi gitu ya. Di sini kan dia tidak mengakui Yesus itu adalah otoritas tertinggi kan gitu. Jadi 23 ya, Dis ya? 23. 23. Ya. Afaraita maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Oke, kata Tuhan di situ apa bahasa Arabnya? Ilalahu, ya. Ilah. Oke, kata ilah itu ditujukan kemana? Kepada hawa nafsu. Iya, terus Abang bilang nggak bisa tadi ilah ditujukan kepada selain Allah. Ternyata kata ilah ditujukan kepada hawa nafsu. Berarti hawa nafsu bisa jadi ilah nggak? Nggak, gini. Ini ayat keterangan. Nah, perintah. putar sudah. Oke, gimana? Saya tampilkan ya, Bang ya. Dengarkan, Bang. Ya. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Al-Jasiyah ayat 23. Kok Al-Jasiyah apa ini? Oh, 12. Al-Jasiyah 12. Enggak, sebentar, Bang. Betul, 12. Ini 12 bukan 23. 23 maksud saya. Oke. Iya. Kelihatan ya? Al-Jasiyah 23 ya. Maka, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Kata Tuhannya di sini, kalau dicek bahasa Arabnya adalah ilah, betul tidak? Adallahu. Coba Bang, dibaca. Ilahahu. Berarti kata ilah yang adalah Tuhan itu ditujukan kepada hawa nafsu, betul? Keterangan ini ya, dilarang ya. Hawa nafsu Iya, ini. berarti penggunaan kata ilah itu bisa ditujukan kepada hawa nafsu, betul? Kita berbicara hierarki apa berbicara perspektif orang? Bahasa, kosakata, penggunaan kosakata. Tadi kan Abang bilang begini. Kata ya bebas, dia mau tadi kan Abang bilang begini, Bang. Manusia. Begini. Tadi kata Rob yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan atau kata Tuhan bisa ditujukan kepada manusia. Terus Abang bilang, dia nggak bisa dipakaikan kepada sesuatu selain Allah, selain Tuhan. Itu adalah kata ilah. Ternyata di dalam Al-Quran ada penggunaan kata ilah yang ditujukan kepada selain Allah, betul? Ini ayat penjelasan atau ayat perintah? Ini ayat bukan itu, ayat perintah, Bang. Ini kayak keterangan kan? Betul. Tetapi ayat ini begini, ada penggunaan kosakata ilah yang digunakan kepada selain Allah. Itu bukan perintah, justru larangan. Betul. Itu. Larangan. Artinya begini, jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai ilah.
Betul. Jangan kamu menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Betul? Betul. Apa maksudnya menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan atau sebagai ilah? Artinya membuat hawa nafsu tersebut menjadi otoritas bagi dia. Betul. Betul. Menjadikan hawa nafsu tersebut sesuatu yang mengontrol dan mengendalikan, menguasai dia, memerintah dia. Betul. Sehingga orang tersebut takluk, dikalahkan oleh hawa nafsunya tersebut. Betul? Betul. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya, Yang betul. harus Anda jadikan ilah, yang harus Anda jadikan otoritas, yang Otoritas kepadanya ini. Anda taat adalah Allah, betul? Betul. Nah, sama seperti itu di dalam agama Kristen, Bang. Yang harus dijadikan ilah, yang harus Bapak. dijadikan otoritas adalah Allah Bapa di surga. Bapak, ya. Nah, ketika kita menaklukkan diri untuk taat kepada Bapa di surga, artinya kita ngikutin apa kata dia. Nah, apa perintah Bapa di surga? Untuk menjadikan Yesus sebagai junjungan, sebagai roh, Ya. sebagai Ya, kurios. itu, betul. Makanya Kristen itu gampang dipahami sebenarnya. Nah, makanya bagaimana cara kami menundukkan diri kepada Bapa di surga? Ya dengan menundukkan diri kepada rohnya. Rohnya yang tinggal di hati kami, harus kepada dia kami tunduk. Nah, ketika kami tunduk kepada roh Tuhan yang ada dalam hati kami, apakah kami musyrik di situ? Apakah kami melakukan avodah zahrah, perbaktian kepada ilah asing, otoritas lain? Tentu tidak. Karena roh Ya. Tuhan itu sendiri datangnya daripada Bapa di surga. Kalau itu jelas tidak ya? Kalau itu jelas tidak. Nah, permasalahannya sekarang Cuma begini. gini, Dis. Ada berapa otoritas di sini? Jawabannya ada 3. Ada berapa roh? Ada 3. Ada berapa ilah? Ada 3. Tetapi yang 3 ini satu. Itulah berbicara Trinitas. Makanya roh Tuhan itu bukan ilah asing. Roh Tuhan itu bukan otoritas asing. Yesus juga bukan otoritas asing. Sampai sini abang paham? Ini kalau kayak gini ceritanya kamu muter-muter, Dis. Oke, Tadi silakan. kau Yang mana yang bilang belum paham? otoritas tertinggi 1. Yang mana yang belum paham? Kamu muter-muter jadinya. Makanya Silakan, coba di mana mutar-mutarnya? nih, kalau tadi di mana tadi? Udah bingung kan? Jadi lupa aku jadinya. Udah bingung abang jadinya di situ. Coba. Bukan, jadi lupa aku jadinya di sini. Ya, lupa Anda bingung. Bukan bingung. Nah. Tadi kemana tadi kau lari tadi? Ini. Kalau ilah, ya, tadi kau bilang kalau otoritas tertinggi kan Bapak kan? Betul. Ya, kan betul kan? Nah, iya Betul. kan gitu. Karena Bapak bilang, Yesus kan bilang, tadi kau udah betul, junjungan, betul. Cuma gini, yang jadi masalah memang adalah ini bahasa. Cuman sebelum aku bilang bahasa ini salah, oke. Kami tidak bisa menyalahkan, menghukumi. Karena Allah pun nggak menghukumi manusia itu dari bahasanya, enggak. Tapi dari maksudnya. Kalau Edis bilang, kami itu tidak menduakan Tuhan atau tunduk kepada Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus, betul. Itu betul, enggak? Itu enggak kami, enggak. Cuman kalian terjadi gini, Dis. Ketika ada pertanyaan, Tuhan ada berapa? Karena dalam sudut pandang Islam, dengan kalian memahami Lord dengan God itu, kalian samakan kalau kalian berbeda. Itu bedanya. Baik, masalahnya Anda tidak sedang mengutip Al-Quran ketika Anda sedang mengatakan Tuhan ada berapa. Karena kata Tuhan tak pernah ada dalam Al-Quran. Jadi pertanyaan Anda harusnya diganti, Rob ada berapa? Betul, karena ada karena kata Rob ada dalam Quran, setuju? Betul. Nah, ya, berarti kalau dikatakan Rob ada 2, apakah di situ Qurani? Rob bisa 3, 4, 5, 10 bisa. Oke, maka ketika ada orang berkata gini, ketika ada orang berkata Rob ada 2 di dalam Al-Quran, berarti itu tidak melanggar melanggar Al-Quran, betul? Enggak. Oke. Nah, kalau Anda paham di sini, berarti sekarang begini. Setiap yang kepadanya seseorang menaklukkan diri, menyerahkan diri, maka sesuatu itu akan menjadi ilah bagi dia. Setuju? Nah, salah. Kalau ilah, saya kasih contoh. Ketika ada seseorang menundukkan atau mengalahkan dirinya atau menyerahkan dirinya dalam ketaatan mutlak kepada hawa nafsunya, menurut surat Al-Jathiyah ayat 23 tadi, hawa nafsu itu dikatakan menjadi ilah nggak bagi dia? Betul, nggak boleh, dilarang. Oke, dilarang. Tetapi ketika seseorang melakukan demikian, maka sesuatu itu menjadi ilah bagi dia. Betul? Betul. Oke, pertanyaan saya. Sebagai seorang muslim yang sejati, benarkah seorang muslim harus menaklukkan dirinya di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Muhammad? Menundukkan diri. Ya, benar nggak? Ketika Muhammad berkata, muslim wajib taat dan tunduk, sami'na wa ta'na. Enggak. Oke. Sami'na wa ta'na itu maksudnya kami tunduk dan taat kepada Tuhan. Bukan kepada Muhammad. Kepada Allah.
Bukan kepada Nabi. lah. Nabi itu nabi. Saya tunjukkan ayatnya. Makanya saya bilang, Cuma Bang, ilah kalian itu pun ada dua, Bang. Makanya Cuma sebenarnya, kami Bang, mengikuti kita ini Nabi. selip di sini. Kalau kita ini sudah paham, inilah inti daripada perdebatan kita. 13 tahun saya baru dapat itu. Bayangkan. maksudnya Bentar. Inti dari perdebatan kita itu, Bang. Kami punya 3 otoritas, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami punya 3 ilah atau 3 rob di situ, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Tidak, ketiganya jangan adalah samakan. satu. Tunggu dulu, Kalian, Pak, sebentar, Bang, potong. biar saya selesaikan. Kalian pun punya 2 otoritas, punya 2 ilah, punya 2 rob, Enggak, yaitu sebentar, Allah dan Budi. Muhammad. Aku Masalahnya bilang kalian dulu, berbelit-belit ketika mengaku itu. Itu Bukan, cuma di situ aku masalahnya. serius. Nggak sama Rob dengan ilah. Jadi jangan kau samakan. Beda perspektif kita. Jangan Oke. samakan. Begini, Silakan. ketika seseorang menundukkan diri di dalam ketaatan dan kepatuhan kepada iblis, maka iblis menjadi ilah orang tersebut. Setuju? Kalau dia memperilah iblis itu. Ya. Berarti kalau misalnya iblisnya dibuang, diganti dengan Allah. Kalau seseorang menyerahkan ketaatan, ketundukannya kepada Allah, berarti Allah menjadi ilah baginya. Setuju? Betul. Nah, sekarang Allahnya dibuang, diganti kepada Muhammad. Kalau seseorang menyerahkan dirinya ke dalam ketaatan dan ketundukan kepada Muhammad, berarti Muhammad menjadi ilah baginya, betul? Kalau dia jadikan ilah syirik, musyrik. Nah, inilah yang sebenarnya kalian lakukan terhadap Muhammad. Jadi bukan. Gak boleh itu. Jatuh itu. Baik. Apa? Kulkulat. Sebentar, Pak, sabar ya. Kita akan bukakan Kul a'udzu birabbin nas. di dalam, baik, kita akan bukakan Quran. Gini, Bang, ketika Muhammad berkata, Anda wajib nggak taat dan patuh kepadanya? Mengucapkan sami'na wa ta'na, kami mendengar dan kami taat. Sami'na wa ta'na itu perintah Tuhan, bukan perintah Nabi Muhammad. Nggak ada hukumnya kami sami'na wa ta'na kepada Nabi. Ya nggak ada kepada Tuhan. Baik, saya ambilkan ayatnya ya. Berarti dalam Al-Qur'an itu. Abang ada Al-Quran di situ? Ada. Oke, boleh dibukakan Alhamdulillah. surat An-Nur ayat 48? An-Nur. Ayat berapa itu? 48? Atau ini saja lah, atau saya bacakan ya, Quran An-Nur 48. Enggak, biar aku buka. Soalnya ini Al-Fat di sini. Oke, saya bacakan ya, Bang ya. Sebenarnya kita itu sama, Bang. Cuman bedanya, ilah Anda itu Allah dan Muhammad. Ilah kami, Enggak Bapa boleh di surga, Putra dan Roh Kudus. samakan di sini. Nah, masalahnya kalau nggak mau jujur, itu, Bang. Oke. Tapi lihat, Bang ya. Surat An-Nur ayat 48. Dan apabila mereka, Surah berapa itu? An-Nur 48, kita bacakan nanti sampai selesai. Ini panjangnya ya. An-Nur surah berapa ya? Surat An-Nur itu surat yang ke, surat An-Nur surat yang berapa sih ya? Asab Jumu'ah. An-Nur itu kalau nggak salah 6. Bentar. Surat An-Nur itu surat ke-24, Bang. Oke, sudah ketemu di situ. Coba kita cross check apakah nanti jangan-jangan Quran kita nggak sama. Kelihatan? Oke. Dan apabila mereka di sini siapa, Bang? Orang-orang beriman, orang-orang muslim, betul? Dan apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, tahan dulu ya. Dan mereka berkata kami telah beriman kepada Allah dan Rasul. Ini kepada orang-orang beriman di sini mereka. Oke, kepada orang-orang beriman. Baik. Dan apabila mereka orang-orang Islam dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, betul nggak? Kepada Allah sendiri atau kepada Allah dan Rasulnya? Kepada Allah dan Rasul. Iya, kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul menghukum atau mengadili mereka. Tiba-tiba sebagian mereka menolak untuk datang. Terus, kita baca terus ayatnya. Tetapi jika keputusan itu untuk kemaslahatan mereka, mereka datang kepada Rasul dengan patuh. Terus, kita bacakan selesai. Apakah ketidakdatangan mereka itu karena dalam hati mereka ada penyakit, atau karena mereka ragu-ragu, ataukah karena mereka takut kalau Allah dan Rasulnya berlaku zalim kepada mereka? Sebenarnya mereka itulah orang-orang yang zalim. Terus, kita bacakan sampai selesai. Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, Allah sendiri atau Allah dan Rasulnya? Allah dan Rasul. Maka, perhatikan,
Sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin apabila mereka dipanggil Allah dan Rasulnya agar menghukum di antara kalian ialah ucapan apa? Sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Jadi ucapan sami'na wa ata'na kepada siapa? Kepada Allah. Allah sendiri? Di sini kan berat lah Bang. Makanya aku bilang Bang, marilah kita jujur bersama yuk. Sebenarnya Bang, itu abang itu menyerahkan ketaatan dan kepatuhan kepada dua. Ada dua Bang otoritas di sini, Allah dan Rasulnya, bukan Allah sendiri. Iya, jangan abang bilang cuma Allah sendiri Bang. Tetapi begini, sang Rasul tersebut dia melakukan perintah-perintah Allah. Setuju? Ya, hukumnya itu. Sama Bang, sama dengan Yesus. Sang Mesias tersebut melakukan perintah-perintah Bapa di surga. Betul. Makanya ketundukan kepada Sang Mesias, kepatuhan, ketaatan kepada Sang Mesias, artinya menjadikan Mesias sebagai otoritas, di detik yang sama menjadikan Bapa di surga sebagai otoritas. Ya, ketika Anda menyerahkan, ketika Anda berkata, ketika Anda berkata sami'na wa ta'na kepada Rasul, kepada Muhammad, sesungguhnya Anda juga berkata sami'na wa ta'na kepada Allah. Makanya Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah. Betul? Ya, betul. Taat kepada nabiku. Makanya saya bilang Bang, sebenarnya kita itu memiliki pemahaman yang kurang lebih sama. Bedanya adalah ilah kita yang nggak sama. Ilah kami adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ilah kalian adalah Allah dan Rasulnya. Betul. Itu Bang, itu sebenarnya inti perdebatan itu. Nggak jauh dari itu intinya. Iya. Memang itu intinya. Memang cuma kadang gini, aku perhatikan ya. Nggak bisa membaca ini lawannya dari arah mana, sudut mana, perspektif mana gitu. Jadi kemana-mana gitu. Kalau aku udah tahu, sudah tahu aku. Karena ketika Yesus mengatakan waktu itu, Yesus itu punya Tuhan. Kita punya Tuhan, ya. Karena kami juga nggak bisa menghukumi orang itu dengan bahasanya. Contoh, di Medan bahasanya kalau mangan itu adalah makan. Kalau di Sunda mangan itu mencuri. Nggak mungkin dong kami hukumin orang dengan bahasanya kan. Iya, makanya saya bilang begini, berbeda. Oke. Sekarang begini, ketika Anda berkata sami'na wa ta'na kepada iblis, ya, saya patuh dan saya taat. Berarti iblis itu menjadi ilah nggak bagi Anda? Udah. Jatuh. Betul? Betul jatuh. Iya. Ketika seseorang membuat hawa nafsunya itu menjadi sesuatu yang menguasai dirinya sehingga seseorang itu takluk, taat, patuh, sami'na wa ta'na kepada hawa nafsu, maka hawa nafsu itu menjadi ilah bagi dia. Dan itu nggak boleh. Yang kalian harus sami'na wa ta'na itu kepada Allah dan Rasul. Nabinya. Iya. Nah kami juga seperti itu. Kami tidak boleh menjadikan otoritas yang lain selain daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tunggu dulu. Apapun otoritas-otoritas yang lain harus sesuai dengan itu, sesuai dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Contoh, saya kasih contoh. Ada pemerintah. Pemerintah mengatakan begini. Kalian tidak boleh membaca Injil. Kalian tidak boleh percaya kepada Yesus. Apakah kami harus mengambilnya sebagai otoritas? Tidak boleh. Karena bertentangan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti itu, Bang. Jadi segala sesuatu pun harus dikembalikan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya Yesus itu Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia Rob, dia ilah untuk kemuliaan Allah Bapa. Nah, aku potong dulu. Aku potong kamu di sini. Ketika kamu katakan dia ilah, tuh, kami nanti akan mempertanyakan itu. Karena nggak sama sudut pandang kita. Maaf ya, tadi Rob, iya, masalah. Kalau ilah, nggak boleh. La ilaha illallah, harga mati itu. Cuma, gini, la ilaha illallah. Ketika tadi Edis bilang, Bapak itu adalah Roh Kudus. Nah ini, jadi saya tidak bilang Bapak itu adalah Roh Kudus. Saya tidak pernah bilang Bapak itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh dari Bapa di surga. Roh itu apa sih? Ruah bahasa aslinya. Itu bisa spirit, bisa nafas, bisa suatu kekuatan begitu. Nah, ketika roh itu begini, bisa juga power gini. Ketika roh itu tinggal di hati seseorang,
maka roh itulah yang akan menuntun langkah orang. Maka roh itu akan menginsapkan orang itu kepada jalan yang benar. Contoh, seorang Kristen, pejabat Kristen, dia misalnya bupati Kristen, dia dikasih duit anggaran untuk dikelola. Ya. Nah, ketika di dalam dirinya itu ada roh Tuhan yang menguasai dia, maka dia tidak akan mengulurkan tangannya untuk mengambil uang itu. Karena dia tahu bahwa itu salah begitu. Makanya dia mematuhi roh Tuhan itu yang menyuruh dia untuk tidak mengulurkan tangan mengambil uang rakyat tersebut. Nah, ketika seseorang tersebut menundukkan dirinya kepada roh Tuhan itu, bukan berarti seseorang itu sedang mengabdi kepada ilah asing. Justru itulah cara dia mengabdi kepada Bapa di surga. Begitu juga dengan Yesus. Ketika seorang Kristen menundukkan dirinya sakmina wa ta'na kepada Yesus, sesungguhnya dia sedang sakmina wa ta'na kepada Bapa di surga. Nah, permasalahannya sekarang, Bang, kenapa Abang sakmina wa ta'na kepada selain daripada Bapa, Sang Mesias, Putra, dan Roh Kudus? Abang malah sakmina wa ta'na kepada ilah asing yang tidak pernah dikenalkan oleh Musa, yang tidak pernah dikenalkan oleh Yesus, yang tidak pernah dikenalkan oleh para nabi. Anda malah sakmina wa ta'na kepada suatu otoritas lain, yaitu sesembahan orang-orang Quraisy yang jelas-jelas pada zaman Muhammad mereka adalah para penyembah berhala. Cerdas ini sih di sini. Jadi cuman tadi aku mau lari ke masalah Bapak tadi ya. Ada yang aku tanya dari situ, cuman karena aku lari ke sini ya udahlah. Jadi di dalam surah An-Nisa 47 ya, itu bisa dibuka di situ. Ya ayyuhalladzina, Allah bilang, ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqal lima ma'akum. Hai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada Al-Qur'an yang kami turunkan kepada Nabi sebelum kami putar ke belakang muka musuh seperti kami melakukan orang-orang terdahulu yang melakukan suatu kejadian di bulan Sabat. Jadi Allah banyak menyuruh mengatakan ya ayyuhalladzina utul kitaba aminu, hai orang-orang yang diberi kitab, hai orang-orang yang menerima Injil dan Torah. Kalau kita sama dalam arti apa? Kau beriman kepada Nabi Musa, kami juga sama Nabi kami. Kalian juga mengimani itu. Kau beriman kepada Nabi Yesus yang mulia, kami pun mengimaninya. Cuman bedanya, Edis tidak mengimani bagi Nabi Muhammad. Kalau kami mengimani. Oke, alasannya kenapa, Bang? Kenapa alasannya tidak mengimani baginda Nabi? Karena dia memberitakan ilah asing. Kenapa kita katakan ilah asing, Bang? Begini, apakah Bapak Yehova, Yahweh, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan. Nah, berarti Muhammad membawa Tuhan baru. Betul. Tuhan yang sebenarnya adalah Tuhan nenek moyangnya Muhammad, yaitu bangsa Quraisy. Beda. Kalau Edis menyimpulkan itu salah. Oke, kita buktikan, Bang. Kita buktikan. Kenapa? Kita dari bukti-bukti peninggalan-peninggalan yang ilmiah dan akademis. Begini, Bang. Dulu, orang-orang zaman dulu itu memberi nama anaknya dengan membawa nama-nama Tuhannya. Contoh, saya kasih contoh. Daniel, ya, ada kata Daniel, ada L di situ. Yesaya, ada kata Yah di situ. Yesaya. Yeshua, ada kata Yah juga di situ. Kemudian Zakaria, ada kata Yah di situ. Zakaria. Kemudian siapa lagi? Semua nama-nama tersebut mengandung nama Tuhan, yaitu Yah, Yahweh, ya, Yehova. Nama Yesus pun mengandung nama itu, Yeshua, Yahweh menyelamatkan. Nama-nama orang Arab itu mengandung nama Tuhannya. Ada kata lah di situ. Contoh, Abdullah, artinya Abdu hamba, lah Allah, hamba Allah. Kemudian Amrullah, Amir Allah. Kemudian apa lagi? Ya banyak lah. Pokoknya mengandung kata lah di situ atau Allah, dibaca Allah, ya kan? Betul. Nah, pertanyaannya, sebutkan satu nabi di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Alkitab yang mengandung nama Allah di dalamnya. Seperti kata Abdullah, Amrullah, sebutkan satu nabi. Enggak ada. Itu buktinya bahwa nabi-nabi terdahulu tidak ada yang kenal Allah. Coba tunjukkan satu nabi. Kalau di Bible itu enggak ada. Di dalam Quran? Kalau di Al-Quran yang namanya siapa? Yang mengandung kata Allah di dalam nama seseorang tersebut. Seperti Abdullah, Amrullah. Coba sebutkan satu nabi yang bernama demikian. Ada nama Allahnya di dalamnya. Nabi Adam, Ilyas, Nabi Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Yakub, nggak ada.
Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Makanya Allah itu Tuhan baru yang diperkenalkan oleh Muhammad. Makanya Bang, kenapa kami tidak menerima dia? Karena dia membawa Tuhan baru. Nah, sekarang Bang, justru di dalam Al-Quran ada nabi-nabi yang mengandung kata Yah di dalam namanya. Contoh, Ilyasa, Ilyas, Yahya, Zakaria. Ada Yah semua. Kenapa kok Yah di situ? Itu membuktikan bahwa Tuhannya para nabi terdahulu itu adalah Yah, Yahweh, Yehova. Coba jelaskan secara etimologi apa arti Zakaria atau Yahya. Jadi tadi udah kena tadi ya pendahuluan pembukanya, jadi sudah. Cuma ada perbedaan perspektif sudut pandang dari kita memahami YHWH ini. Kalau Tuhannya Nabi Abraham di dalam Bible itu kan Yahweh. Oke, tadi kita sepakat di situ YHWH. Kalaupun ada beberapa yang bilang Hashem atau yang beberapa yang bilang itu Yahweh lah, taruhlah Yahweh, Yehova kalau dibacakan. Cuma memang Tuhan yang menampakkan diri atau memberikan wahyu kepada Nabi Musa itu adalah Yahweh. Tapi kenapa jadi Allah sekarang? Nah, cuman gini di perspektif kami nih memahami YHWH 4 huruf tetragrammaton di situ adalah yang maha tinggi, bukan ilah. Akulah Tuhan. Jadi ilah bukan menjadi sesembahan, tapi yang maha tinggi. Nah, cuman kalau secara Bible di situ kan jatuh kepada sembahan dia. Nah, terjadi biar kita tidak begini Bang, biar kita tidak debat teologis, kita tapi debat ilmiah. Kita tadi sudah membuktikan bahwa nama-nama orang pada waktu itu mengandung nama sesembahannya. Setuju? Secara etimologi tadi beberapa ada secara ini ada bukti. Contohnya misalnya contohnya Yesaya, Yehezkiel, ya kan? Yohanan, nama Yohanes itu sebenarnya Yohanan, gitu kan? Jadi ada nama Yah di dalamnya, betul? Zakaria, betul. Ada nama Yah di belakangnya, betul? Kemudian Yesaya juga ada nama Yah di dalamnya. Nah, ternyata semua nabi-nabi ya di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran tidak ada satupun yang mereka punya nama menyematkan nama Allah di dalamnya. Makanya tidak ada nabi yang bernama Abdullah, tidak ada nabi yang bernama Amrullah. Justru malah nabi-nabi bernama Zakaria, Yahya, justru ada nama Yah di situ. Itu bukti kuat bahwasanya sesembahan para nabi bukan Allah, tetapi Yah atau Yehova atau Yahweh. Betul? Nah, pertanyaannya sekarang adalah kenapa Muhammad bukan memberitakan nama Yahweh itu, bukan memberitakan nama Tuhan yang disembah oleh para nabi, bukan yang disembah oleh Zakaria, bukan yang disembah oleh Yahya, tetapi dia mempersembahkan Tuhan nenek moyangnya, yaitu Tuhan bapaknya, karena bapaknya bernama Abdullah. Betul. Berarti kan dia mempersembahkan Tuhan keluarganya, Tuhan dari klannya, dari puaknya. Makanya saya bilang, berarti kenapa Anda sakmina waktona kepada mereka, bukan sakmina waktona kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Kau ini cerdas. Jadi, tadi kan aku udah bilang kan, ya. Sudut pandang kami, umat Islam berbeda, memahami 99 Asmaul Husna Allah, Al-Mutakabir, Rahman, Rahim, Al-Mujawiru, Maha Pengasih, Penyayang, Pemaksa, Maha segalanya lah. Ada 99 yang maha tinggi. Nah itu YHWH, akidah itu Tuhan, ilah bagi kami. Memang ya, kita di sini ada berbenturan sekarang ketika ada satu perspektif mengatakan Tuhan yang benar adalah, maaf, Yahweh. Kok di situ Yehova. Terus kemudian kenapa nih? Kok jadi Allah? Kok Tuhannya Bani Israel? Kok jadi Allah? Abad ke-7, Tuhan abad ke-7. Dari sinilah ada kemudian menjadi compare ataupun berdiskusian sama kita. Kita ini mengcompare. Kalau memang Tuhannya yang benar itu adalah di sana, yang termaktub di dalam Bible itu yang betul. Oke, sekarang kita compare. Baginda Nabi di usia abad ke-7 menegaskan, mempertegas dengan tegas tauhid. La ilaha illallah. Tidak Tuhan selain Allah. Kemudian kita lihat ini Tuhan yang sama. Jadi Al-Quran ini wahyu yang kemudian ke-7, tetapi yang memberikan wahyu ini dari Tuhan yang sama.
Tuhannya Nabi Musa yang dulu memberikan Taurat kepada Nabi Isa yang memberikan Injil. Tuhan yang sama. Kata Allah, "Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim." Katakanlah kamu beriman kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, wa Ishak, kepada Tuhannya Nabi Ismail, Ishak, Yakub, wal asbati, dan anak-anaknya. Dan apa yang kami berikan kepada Nabi Isa, Musa, dan kepada Nabi dan para nabi dan Tuhan mereka. La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami enggak membeda-bedakan ataupun dari antara mereka, dan mereka semua orang muslim. Loh, kok ada ini Al-Quran turun dapat ketujuh mengaku-ngaku Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Nabi Ibrahim. Bukannya Tuhannya yang mengenal Tuhannya Nabi Israel, kan gitu. Ini yang benar ya kok? Ini yang benar nggak nih? Yang jadi pertanyaan adalah, benar nggak nih? Karena secara teks dalil tertulis, dan kami sebagai umat Islam ketika kami memahami Al-Quran, ini langsung dari Tuhan kita. Tuhan penciptamu, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Oke, Gitu. berarti intinya, apakah abang di sini masih bersikukuh bahwasanya Allah yang digambarkan atau yang diberitakan dalam Al-Quran itu adalah Yehova atau Yahweh? Bukan. Nah, berarti Tuhan asing. Berarti Tuhan asing, betul? Betul. Nah, iya, makanya kenapa abang ikuti itu Tuhan yang baru ini? Kan kita melihat Torah, Injil. Setelah Injil, umatnya Nabi Musa udah ikut ke umatnya Nabi Isa. Taruhlah Yesus. Taruhlah ini, mau ada sengaja. Pokoknya pengikut Kristus lah. Tapi begini, Pak. Mohon maaf kalau saya potong. Gini. Kira-kira boleh nggak saya mengusulkan satu ide? Karena kalau kita bicara tentang keyakinan, nanti kita nggak selesai. Karena abang, tapi saya meyakini bahwa yang benar ini Allah ini, bukan Yahweh yang itu. Yang Allah ini. Gini saja, Bang. Gimana kalau saya ajukan cara memecahkan masalah ini dengan metode-metode yang sederhana? Saya kasih contoh. Boleh. Di dalam Taurat, di dalam hukum Taurat, tadi abang membacakan satu ayat. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub, Ismail, dan keturunan-keturunannya. Tadi abang baru membacakan ayat itu. Oke. Sekarang begini, di situ ada kata-kata Ishak, betul? Ishak. Oke, Ismail, Ishak, Yakub. Oke. Di dalam Alkitab ada kata-kata begini, "Akulah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub." Betul. Ternyata di dalam Alkitab dikatakan Yahweh itu Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Betul. Di dalam Al-Quran Allah itu Tuhannya Ibrahim, Ishak, Yakub, Ismail, dan keturunannya. Betul. Iya. Yang menjadi pertanyaan sekarang, mana yang benar? Gimana kalau saya ajukan metode begini? Menurut Allah, kenapa anak tersebut atau orang tersebut bernama Ishak? Kalau memang Allah ini adalah sang pemilik kitab tersebut, dia pasti bisa menjelaskan kenapa kok Ishak. Kalau dia tidak mampu menjelaskan kenapa kok Ishak anaknya, kenapa nggak Joko atau kenapa nggak Sujatmiko aja, kenapa kok Ishak? Berarti kita harus simpulkan bahwa Allah di sini, mohon maaf, ia seorang pencuri. Kalau dia tidak bisa menjelaskan siapa itu Ishak. Coba Bang, jelaskan kepada saya, kenapa anak atau orang tersebut bernama Ishak? Di surah, kalau kau mau membawa ini, nggak masalah. Tapi kami akan membuka lebih banyak lagi bukti-bukti yang nyata. Salah satu dari puluhan bukti, ratusan bukti itu, kalau di surah ini dinamakan Ishak, dia ini anak yang di surah apa ya? Kamu akan menyebutnya itu Ishak, dia adalah seorang anak yang taat atau apa ini ya? Pintar. Kalau Ismail sabar, anak yang sabar. Kalau Ishak itu, dalilnya aku agak kurang lupa ini, kurang ingat aku dalilnya. Tapi ada disebutkan Ishak itu adalah seorang, bahkan julukannya itu lahir di usia tua itu, menopos orang tuanya. Itulah Islam. Baik, saya akan bacakan Bang ya. Baik, saya pernah begini, ini bukan bermaksud untuk mengejek atau apa ya. Begini Bang. Jadi yang saya maksudkan begini, ketika seseorang itu adalah sang pemilik suatu barang, maka orang tersebut akan mengerti kenapa barang itu ada di tangannya. Bagaimana sejarah barang itu? Kenapa namanya begitu? Saya kasih contoh. Bapak, dia punya anak. Nama anaknya misalnya ditaruhlah namanya itu misalnya orang karo. Orang karo itu banyak kasih namanya itu lucu-lucu. Saya punya teman orang karo, nama anaknya itu informasi. Informasi nama anaknya. Ya. Informasi. Kemudian siapa? Nama-namanya lucu-lucu gitu. Mohon maaf ya, orang karo bukan bermaksud apa. Pasti bapaknya itu bisa menjelaskan kenapa kok anaknya dikasih nama itu. Kapan dia lahir, bagaimana proses kelahirannya, siapa mamanya, dia tahu karena dia pemilik barang.
Ketika Allah tidak mampu menjelaskan kenapa dia diberi nama Ishak, patut dicurigai bahwa ini merupakan sebuah plagiatisme. Kalau kita membaca Alkitab, perhatikan, kalau kita membaca Alkitab, Abraham dan Sarah istrinya, itu lama mereka tidak memiliki anak. Betul. Tetapi Tuhan bersumpah kepada Abraham bahwa ia akan membuat keturunannya sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi Abraham tidak melihat itu ada harapan itu. Sehingga dia akhirnya mengambil orang lain sebagai istri. Tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Tuhan. Abraham tidak sabar. Dia tidak sabar dengan janji Tuhan. Itu mana janji Tuhan? Katanya anak saya sebanyak bintang di laut dan pasir di langit. Satu aja nggak ada kok. Nah, akhirnya dia nikah lagi. Lahirlah di situ Ismail. Tetapi sedikit, biar kita lanjutkan Bang mengenai nama Ishak ini. Tetapi Tuhan berfirman. Sedikit. Ini kita mau kesana sedikit. Biar kita selesaikan Bang. Tetapi Tuhan berfirman melalui para malaikat, dia berkata begini, sesungguhnya pada hari ini, pada tahun yang demikian, pada hari yang sama, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Ishak. Kenapa kok Ishak? Ternyata itu akibat daripada Sarah yang tertawa. Ya, dia tertawa, dia begini, bagaimana kamu kok bilang saya mau punya anak? Dia tertawa. Nah, kata tertawa itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal nama anaknya. Ishak. Jadi arti daripada Yitzhak itu artinya tertawa. Itulah yang dijelaskan dalam Alkitab. Pertanyaan saya, kalau memang Allah adalah pemilik daripada sesuatu tersebut, seharusnya Allah mampu menjelaskan apa arti nama Ishak. Coba jelaskan. Ketika tidak mampu, maka kita simpulkan bahwa Allah adalah, mohon maaf, seorang plagiat. Silakan. Aku dalilnya lupa, tapi Nabi Ishak itu anak yang saleh ya. Anak yang saleh. Oh iya betul, anak yang saleh dia itu. Bisa diuraikan dari bahasa apa itu Ishak? Yang sabar. Oke, dari bahasa apa itu Ishak? Ishak itu semua itu nggak ada bahasa. Mau itu Wahyu diturunkan dalam bahasa Ibrani, namanya Ishak. Mau dia itu dalam bahasa Aramaik, tetap Ishak. Mau dia itu bahasa Arab, tetap Ishak, nggak berubah. Dia tetap. Baik. Padahal nama saya Bronson. Mau ke Argentina Bronson tetap. Wahyu Nabi diutus dengan orang misalkan orang Brazil. Tetap nama saya Bronson, bahasanya bahasa Brazil. Oke, padahal kalau kita belajar secara etimologi, benar kata Abang, kata Ishak di dalam Al-Quran tidak memiliki makna. Karena apa? Karena itu bukan kosakata bahasa Arab. Kata Ishak itu sebenarnya diambil dari kitab orang Yahudi yang artinya Yitzhak, yang artinya adalah tertawa. Iya, nih saya akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan dalilnya. Enggak, dia sepakat itu tahu kok itu tahu. Oke, dia di sini ya. Nih. Nih, kok Ismail Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Kemudian Abraham menyunat Ishak, anaknya itu ketika berumur 8 hari, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Ya, jadi sebenarnya Bang, yang saya maksudkan di sini, kalau kita merujuk kepada sumber aslinya, kita tahu kenapa kok diberi nama Ishak. Sementara kalau kita merujuk kepada sumber, mohon maaf Bang, bajakannya atau kawinnya, kita tidak tahu kenapa kok dikasih nama Ishak. Makanya saya bilang sama Abang, berarti yang orisinil itu sudah pasti yang awal. Uang asli dia datang duluan, uang palsu dia datang belakangan. Karena uang palsu ingin meniru uang asli, tetapi orang tidak akan bisa menerima uang palsu karena apa? Karena uang palsu pasti banyak cacatnya. Contohnya, di uang asli bibirnya nggak ada belepotan kemana-mana. Karena uang palsu pakai tinta murahan, akhirnya bibir Soekarno belepotan bibirnya kemana-mana. Kan begitu jadinya akhirnya. Jadi belepotan bibirnya kalau di uang palsu kan? Karena tintanya tinta murahan. Seperti itu. Di mana-mana barang KW pasti datang dengan kualitas yang lebih rendah. Seperti itu. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, kita harus sama-sama mengakui bahwa Al-Quran tidak mampu menjelaskan kenapa dia bernama Ishak. Coba, kenapa dia bernama Ibrahim? Apa Ibrahim nama itu Ibrahim? Khalilullah, sahabat Tuhan itu. Kalau sumbernya dalam Al-Quran ada nggak? Karena kalau kita hanya bersumber bukan berdasarkan Quran, artinya kita marah, Bang. Oh iya betul. Dalilnya aku
Aku bukan habis Quran juga. Aku bukan habis Quran juga. Kalau aku nggak ingat, nggak mungkin aku paksakan kan. Tapi yang aku ingat aku sebutkan. Tapi aku tahu gitu. Nah, di dalam Alkitab, Bang, dia pada waktu itu bukan bernama Abraham. Nama dia adalah Abram. Nama asli dia itu. Ya. Kenapa dia diganti namanya menjadi Abraham? Karena dia akan menjadi banyak bapak bangsa. Ab itu artinya bapak. Bapak itu artinya. Ya, Abraham, bapak banyak bangsa. Itu. Betul. Makanya kalau kita merujuk kepada kitab yang orisinil, kita tahu, oh begini. Tapi kalau kita merujuk kepada kitab KW, ya kita nggak tahu. Pokoknya Ibrahim. Nggak gitu. Harus kita buktikan. Nah, makanya kita lihat, kita compare. Kami menjawab, makanya umat Islam datang menjawab. Nah, pertanyaan ini muncul dari non-muslim, apalagi dari ahli-ahli kitab termasuk Yahudi, apalagi ahli kitab termasuk Yahudi, mau Yahudi Nasrani lah. Maka umat Islam menjawab. Yang pertama, sebelum ke beberapa poin ya, 10 dari poin yang pertama lah nih. Kami bertanya dulu, kita harus sepakat dulu. Yang mana yang namanya kitab suci itu haruslah murni dari Tuhan. Sepakat nggak? Murni dari Tuhan. Ya, contohnya. Yang dimaksud murni dari Tuhan itu apa, Bang? Tuhan masih langsung ini begitu atau gimana? Ya, contoh Edis misalkan berkata. Coba Edis berkata nih sekarang nih. Apa ini kitab gitu. Itu yang berkata ini kitab kan Edis kan, langsung dari Edis kan. Nah, yang namanya kitab suci itu, yang namanya suci bagi kami umat muslim itu harus langsung dari Tuhan. Contoh tadi Edis bilang, ini kitab langsung Edis sendiri yang mengatakannya, enggak dari orang, langsung Edis sendiri yang mengatakannya. Ini kitab. Contoh Edis bilang, pergi kamu ke sana, pergilah kalau itu sebenarnya ada, ya itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ketiga. Dikatakan di dalam surat tersebut berkata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Betul? Hudal lil muttaqin itu ayat ketiga, alladzina yu'minuna. Oke. Yang artinya inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, siapa yang berkata di situ inilah kitab? Tentu Allah, betul? Pak, tentu. Nah, bagaimana mungkin, yang menjadi pertanyaan sekarang begini, bagaimana mungkin ayat itu menjadi masuk akal? Karena apa? Karena penyusunan kitab suci Al-Quran dilakukan setelah Muhammad meninggal. Pada zaman Muhammad, tidak ada yang namanya buku dikasih ke Muhammad. Betul? Tidak ada kitab dikasih ke Muhammad. Makanya ayat tersebut... Para nabi, sahabat. Ya, tapi kan kita dikasih inilah kitab, enggak kan? Enggak. Nah, maka menurut analisa saya, ayat tersebut pasti tidak dikatakan kepada Muhammad. Ayat tersebut pasti merupakan sebuah kata pengantar ketika kitab Al-Quran disusun dan ditulis. Makanya ditulis oleh mereka, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau seperti itu pasti masuk akal. Itu sama tidak masuk akalnya dengan begini. Ada orang memberi Anda begini, inilah kitab, tapi kitabnya nanti ketika Anda sudah meninggal, kan nggak masuk akal. Bagaimana Anda berkata inilah kitab, tapi kitabnya belum ada, kitabnya adanya nanti setelah Anda sudah meninggal. Makanya saya sebagai seorang pengkaji selama 13 tahun, menurut analisa saya, ayat tersebut sudah pasti adalah ayat tambahan yang disusun oleh para panitia penyusun kitab tersebut. Ada 89 poin di sini aku lihat yang ini benar lagi kita ke Zalikal Kitabul La Raiba Fihi. Tahu nggak? Tapi nggak mungkin lah tahu karena nggak menguasai kan, nggak paham itu. Kalau mungkin paham ya alhamdulillah. Ayat yang terakhir diturunkan itu, ini ayat ini dua, ada yang ayat Makkiyah dan ada yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Ayat Makkiyah dan ayat Madinah. Ayat yang pertama turun itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang pertama turun. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an runutannya memang Al-Fatihah, Al-Baqarah memang Alif Lam Mim, Zalikal Kitabul La Raiba Fihi. Tapi bukan berarti itu wahyu yang turun datang. Saya tidak mengatakan itu wahyu yang turun datang, Bang. Yang menjadi masalah ketika Abang mengatakan kitab suci harus dari Allah langsung. Bagaimana Abang percaya bahwa itu dari Allah langsung ketika Allah berkata inilah kitab, sedangkan kitabnya itu jelas-jelas disusun oleh Utsman bin Affan, panitia pada waktu itu yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Bagaimana kitabnya disusun oleh Zaid bin Sabit?
Pembuatannya dibuat setelah Muhammad meninggal, tetapi Anda yakini Allah berfirman kepada Muhammad, inilah kitab. Kan menjadi tidak masuk akal. Sementara di zaman Muhammad nggak ada kitab tersebut. Udah dicek itu zaman Nabi. Apakah Allah memberikan Muhammad sebuah kitab? Enggak. Wahyu berasal. Bagaimana mungkin ada kata-kata inilah kitab, sementara kitabnya nggak ada? Makanya seperti saya bilang tadi, ayat itu lebih cocok merupakan ayat tambahan, ayat sisipan ketika Quran dibukukan. Kalau Allah bilang itu, jadi kalau kita boleh kitab. Sementara wahyu ini berangsur-angsur ya. Di situ kan bukan berarti yang namanya kitab itu kan berarti kan sudah dibukukan kan, Dis? Iya, harusnya begitu. Iya, artinya kan narasimu nggak boleh. Artinya, oke, nggak apa-apa kamu bergerak dari sudut pandang itu ataupun kritis dari situ. Cuma gini, kalau Elis larinya salah satu titik itu dari beberapa sudut pandang, kayaknya kurang akurat. Kenapa? Yang namanya kitab, ya, dituliskan, dibukukan, mau isinya itu 1 wahyu, 2 wahyu, cuma 3 wahyu. Kalau dia sudah dituliskan, itu kan jadi kitab. Iya, tetapi kalimat inilah kitab mengindikasikan bahwa kitab itu sudah berbentuk. Inilah kitab, artinya kitabnya udah kesusun itu. Nggak mungkin Anda bikin inilah kitab sebagai suatu kata pengantar, pembukaan itu masuk dalam Al-Baqarah loh. Ya kan? Betul. Ya. Masuk kepada satu di situ. Bagaimana mungkin kalimat itu ada di situ, tapi kitabnya belum jadi? Sama saja Anda bilang kepada seseorang, inilah mie ayam yang paling enak di dunia, tapi mie ayamnya nanti orang itu meninggal dulu, baru ada mie ayamnya. Bagaimana Anda bisa memberikan kepada seseorang, inilah mie ayam enak buatanku, yang paling enak di dunia. Tidak ada yang tidak enak di dalam sini. Tetapi itu terjadi ketika orang tersebut meninggal. Nggak masuk akal gitu loh. Perkataan tersebut menjadi tidak masuk akal sama sekali. Begitu. Tapi kembali tadi ke yang awal tadi, Bang. Kalau kita bicara soal iman, nanti kan agak panjang. Tapi Bang, kalau kita memang betul-betul seperti metode yang saya gunakan tadi, Bang. Nggak masalah. Abang mengakui tidak bahwa di dalam Al-Quran, Allah ataupun Al-Quran tidak mengetahui arti nama Ishak? Tahu. Oke, apa arti nama Ishak? Coba tunjukkan rujukan ayatnya. Anaknya Saleh. Ada ayatnya? Ada itu. Coba di mana ayatnya? Surah Ibrahim ya, Ibrahim. Surah Al-Anbiya juga. Ya, di situ dikatakan, oke, saya tambah. Di situ dikatakan Ishak seorang anak yang saleh. Bukan arti Ishak, arti Ishak itu berarti soleh. Kalau soleh itu soleh bahasa Arabnya, Bang. Contoh begini. Informasi seorang anak yang baik. Apakah arti informasi adalah baik? Tidak. Informasi itu artinya berita. Info, betul? Betul tidak? Iya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, jangan Bang, terjadi Bang. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Ishak anak yang soleh. Tombol hitam ini beneran. Ya, oke. Nah, ketika anak yang soleh Ishak itu, berarti Ishak itu kan seorang soleh. Bukan arti nama Ishak artinya soleh. Nah, makanya kita harus mengkaji secara etimologi di sini. Coba, menurut kaidah berbahasa Arab, apa akar kata pembentuk kata Ishak itu? Katanya kalau gue bilang itu, Dis. Apa artinya? Kalau untuk akar katanya itu nggak ada kan? Definisi saleh. Taat. Cuman kalau kami sih nggak berangkatnya ke situ. Bagaimana kalau kita? Bukan maksud saya berangkatnya ke situ. Maksudnya begini, Bang. Seorang yang memiliki barang di tangannya, barang tersebut asli punya dia akan mampu menjelaskan. Dari mana kau beli itu? Dia bisa jelaskan. Kenapa kok bisa segitu? Karena waktu itu saya milih-milih yang lain. Terdapat lain yang murah. Kenapa sekarang ada di tanganmu? Karena begini. Kenapa kok passwordnya begitu? Karena begini. Berapa passwordnya? Sekian. Dia tahu seluk-beluk barang itu karena barang itu punya dia, betul? Betul. Tapi Bang, kalau ada seorang pegang handphone, ditanya dia berapa passwordnya, dia nggak tahu. Berapa kamu beli, dia tidak tahu. Dari mana kamu beli, dia tidak tahu. Artinya barang tersebut ada di tangan dia. Kita simpulkan sebagai barang yang dicuri, betul? Ya, bukan pemiliknya lah. Bukan pemiliknya dia. Ketika Al-Quran tidak mampu menjelaskan, kenapa kok itu Ishak? Kenapa tidak Joko? Kenapa tidak Sujatmiko? Kenapa kok harus Ishak? Maka tadi Anda sudah mengakui Al-Quran tidak mampu menjelaskan itu. Tetapi Bible... Aku jelaskan. Oke, coba jelaskan kenapa dia kok diberi nama Ishak? Ishak itu
anak yang saleh, kalau Ismail itu anak yang sabar. Iya, pertanyaan saya, Bang. Hmm. Abang tidak nangkep-nangkep loh, Bang. Kalau Ishak seorang yang saleh, itu artinya Ishak itu sifat-sifatnya, karakter dia, manusia dia soleh. Bisa jadi Ishak itu karakter dia, misalnya dia tukang nyolong mangga. Bukan berarti Ishak itu berarti nyolong mangga. Abang paham nggak? Atau abang tidak pura-pura tidak paham? Udah paham kita situ. Oke. Kalau itu. Yang saya tanyakan, Bang, bukan karakter Ishak. Bukan sifat Ishak yang dia tukang maling mangga ataupun seorang soleh, bukan. Yang saya tanyakan, mengapa dia bernama demikian? Loh, kok masih situ aja? Kan kalau perspektif Bible nih, Ishak itu tertawa. Itu sudut pandang Bible, itu Kristen itu. Iya, karena apa? Karena Bible mengerti sejarahnya. Ismail. Karena ibunya dia menertawakan nubuatan itu. Betul. Engkau akan mengandung dan akan punya anak. Bagaimana saya mengandung punya anak? Dia tertawa-tawa. Orang sudah tua, mati haid begini kok punya anak? Karena dia tertawa tersebutlah akhirnya nama anaknya diberi nama Yitzhak yang artinya tertawa. Berarti Alkitab sanggup menjelaskan kronologisnya, sanggup menjelaskan bagaimana urutan peristiwanya. Maka dikatakan Alkitab menuliskan barang milik asli milik dia. Makasih Bang Jo, makasih teman-teman. Sekarang Al-Quran, apakah dia sanggup menjelaskan tersebut? Jawabannya tidak sanggup. Maka kesimpulannya dari tadi 10 poin, 54 poin, satu pun aku jawab. Kan lo tahu yang dari tadi. Belum aku jawab apa nih? Oke, pertanyaannya Bang. Tadi sesuai yang saya katakan. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan asal-usul barang tersebut, kenapa bisa begitu? Kenapa kok ada di tangan Anda bisa begini? Berarti ada dari mencuri, betul? Loh, kamu 3 kali 4 kali berputar-putar situ. Gak bermaju-maju kita jadinya, gak bergerak. Itu perspektif Bible, menerangkan sejarahnya, historinya. Ishak itu tertawa. Sejarahnya kenapa? Bagaimana ketika... Oke, kalau Anda ingin membantah, coba jelaskan secara etimologi apa arti Ishak di dalam bahasa Arab. Secara etimologi, definisi Ishak itu dalam Al-Quran itu anak yang saleh. Ismail anak yang Bang, saleh. itu abang ngarang. Saleh itu bahasa Arabnya soleh, solihin. Kalau misalnya dia ingin arti, misalnya anak, abang pernah dengar nggak seseorang bernama solihin? Saya punya teman namanya solihin. Terus sekarang saya bilang sama kamu, yang benar adalah Al-Quran, karena Al-Quran menerangkan Nabi Ishak adalah anak yang saleh. Kau salah di situ. Kau diterangkan bahasa saya. Berkusir jadinya. Bukan debat kusir. Abang yang tidak paham atau pura-pura tidak paham dengan yang saya sampaikan. Seandainya maksud abang begitu, sekarang saya bertanya, seandainya maksud abang, coba jelaskan Bang ya. Nih, jawab pertanyaan. Seandainya maksud abang bahwa Ishak itu artinya soleh, harusnya nama dia itu solihin. Seperti nama teman saya, Soleh, si Soleh, solihin. Iya, hubungannya. Iya, abang mengarang bebas. Ishak artinya soleh, itu ngarang bebas. Itu bukan arti nama, itu karakter seseorang tersebut. Karakternya bisa saja beda-beda. Namanya bisa saja Ishak, tapi karakternya bisa soleh. Karakternya bisa tukang nyolong mangga. Karakternya bisa usil. Saya tidak ada karakter. Sekarang saya samamu. Definisi Injil itu apa? Injil Kristen. Baik, Injil baik. Ini juga sama ya. Injil. Makanya jangan kau paksakan sudut pandangmu dengan sudut pandang kami. Baik. Saya tidak memaksa, Pak. Saya bertanya. Saya bertanya dari pertanyaan itulah ketahuan bahwa kalian melakukan pencurian dan plagiarisme. Definisi Injil itu apa coba? Baik. Injil berasal dari bahasa Yunani, dari kata eu dan angelion. Disingkat jadi Injil, yang artinya adalah berita sukacita atau berita gembira atau kabar baik. Pertanyaan saya kepada Anda sekarang. Jelaskan secara etimologi apa itu Injil menurut kaidah bahasa Arab. Wahyu yang diterima. Bukan Bang, Injil itu pembentuknya apa? Abang ngerti etimologi nggak? Kamu memaksakan, kau kutanya, kau jawab, udah. Sekarang kalau aku paksakan sama kamu, bukan Edis. Injil itu maksudnya ini, kau bukan salah. Saya memaksa, Bang. Abang bilang Injil itu adalah nama kitab, betul? Wahyu yang diterima Nabi Isa. Oke, kenapa kok nama kitab tersebut namanya Injil? Kenapa tidak namanya kungkru? Kenapa nggak gitu? Kenapa kok Injil? Kenapa nggak namanya itu Mujadalah? Aku tanya sama kau. Kenapa namanya Injil? Karena ada nggak faedahnya? Begini Bang, begini. Tujuannya kemana? Jadi, baik, saya gambarkan begini. Jadi, pada waktu itu, orang-orang Israel, orang-orang kok jadi lain?
Bang, biar saya jelaskan. Boleh saya jelaskan? Silakan. Begini, orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi, mereka itu menanti-nantikan sang Mesias, datangnya sang pembebas, datangnya sang penyelamat. Dari Nah, Almasih, makanya bagi kami. datang, begini sebentar Bang, makanya datang malaikat memberitakan kabar sukacita. Nah, kabar sukacita itu apa? Kabar sukacita itu adalah datangnya sang Mesias itu, datangnya sang penyelamat itu. Datangnya sang penyelamat itu merupakan berita gembira, kabar baik. Nah, kabar baik itu bahasa Yunaninya euangelion, berita gembira. Makanya kitab itu dikasih nama kitab berita gembira. Kenapa kok berita gembira? Karena sang Mesias sudah datang. Tahun rahmat Tuhan sudah datang. Sekarang jelaskan kepada saya, kenapa Allah memberi nama kitab tersebut Injil? Kenapa tidak kungkung nama kitabnya? Silakan. Injil itu wahyu yang diterima Nabi Isa AS. Kan aku jawab tadi. Bang, kenapa nama kitabnya Injil, Bang? Itu perspektifmu. Misalkan nih secara etimologi sejarah ada. Kalau di dalam umat Islam, teman-teman ada yang mau bantu saya nggak menjelaskan maksud omongan saya kepada dia ini? aku ada semua yang mampu, tapi kalau menolong saya menjelaskan kepada dia. Ada sejarahnya Injil itu kenapa di Al-Quran lucu. Kau kepaksakan sesuatu yang menurut kehendakmu, contohnya. Kenapa sejarahnya Taurat itu di Bible itu harus seperti apa? Kau samakan sudut pandangmu dengan sudut pandang kami. Injil bagi kami adalah wahyu yang diterima Nabi Isa. Cukup titik. Yang saya lain, tidak tanya Injil adalah wahyu yang diterima, Bang. Yang saya tanyakan, kenapa diberi nama Injil? Kenapa nggak diberi nama Jono aja, kitab Jono begitu? Kenapa nggak Jono? Kenapa kok Injil nama-nama kitabnya? Itulah bukti bahwasanya Bang, begini, saya kasih jawabannya. Sebenarnya kalian ini mengambil kosakata asing. Kitab itu udah bernama Injil dari sononya. Lalu Anda kutip itu. Anda ambil istilah-istilah itu yang disebut di dalam Al-Quran sebagai jami'ah. Bahasa-bahasa sekarang yang mengutip kami umat Islam kalian yang namanya. Kita dari debatnya sekarang nih. Berarti kita sekarang masuk dalam debat ya. Aku belum maju nih ya. Dari tadi aku belum maju. Sekarang aku maju nih sekarang nih. Enggak, coba menjelaskan dulu apa dimaksud. Kenapa kok Injil di situ namanya? Hah? Kenapa namanya kok Injil? Injil, kalau di Al-Quran itu disebutkan Injil itu yang berisi hikmah dan ini loh Bang, ada Al-Quran, ada Taurat, ada Injil. Nah, kenapa kok Injil gitu? Kenapa kitabnya nggak dikasih nama kitab Taurat aja sama gitu? Kenapa? 2 kali aku jawab ke Odis. Masa aku jawab lagi sekali lagi? Coba, abang ngerti nggak apa yang saya tanyakan? Aku kan paham pertanyaan. Apa yang saya maksudkan? Terus mau jawabnya apa coba? Bukan jawabannya. Apakah maksud Injil itu dari apa? orang tuanya Yahya, Yohanes yang memberitakan terus bikin laporan kalau ya Tuhan nanti bikinnya namanya. Oke lah Bang, abang belajar dulu salah ya. Kita lanjut lagi besok Bang. Abang nggak menangkap apa yang saya maksudkan. Tetapi kau memaksakan. Bukan memaksakan Bang, abang nggak nangkap. Kan tadi sudah saya bilang, kenapa kok namanya itu Injil? Sudah saya jelaskan, Injil itu kabar baik. Makanya kitab itu diberi judul kitab kabar baik. Injil itu berasal dari kata angel dan angelion, berita gembira, kabar baik, berita sukacita. Ketika kita berbicara soal nama-nama begitu, mereka akan kalang kabut. Coba tanya. Ya Ustadz, ya jamaah, Ustadz saya mau nanya Ustadz, kenapa kok kitab Taurat namanya? Kenapa nggak kok kitab Taurit? Kenapa kok nggak Taurit aja? Kenapa kok Taurat? Mumet nanti pasti Ustadznya. Karena apa? Karena mereka mengambil istilah-istilah tersebut dari bahasa Ibrani, dari bahasa asing. Pemilik kitabnya orang Ibrani pasti ngerti kenapa kok Taurat. Bukan Taurat kalau dalam bahasa Ibrani. Torah. Apa arti Torah? Torah itu artinya hukum, pengajaran, ketetapan. Makanya itu disebut sebagai kitab hukum, kitab ketetapan, kitab pengajaran. Namanya Torah. Gitu, ngerti kan?
Makanya Tuhan memberikan kepada Musa pengajaran atau hukum. Nah, kata hukum atau pengajaran itu dalam bahasa Ibrani disebut Torah. Makanya namanya nama kitab Torah. Nah, kalau tanya Ustadz, pasti Ustadz pusing-pusing. Ke Mekah dulu, habis itu ke Madinah. Sama seperti si kafe yang kemarin saya tanya. Ditanya, apakah Anda sudah makan? A, sudah. B, belum. Dijawab, pada waktu itu saya naik sepeda motor. Lalu ketika saya naik sepeda motor, ban saya bocor. Nah, ketika ban saya bocor, saya lupa membawa dompet. Ketika dompet saya ditanya, apakah Anda sudah makan? Oh, bukan. Sebentar, motor saya itu pada waktu itu kehabisan bensin. Coba apa merek motor saya? Aduh, kalau ada gengsi, udah gue lempar loh. Itu loh maksud saya. Kita kalau diskusi coba nyambungin dulu, nyambung dulu. Pening pala Barbie ini gimana? Jika kita perhatikan dengan teliti, perdebatan tadi sebenarnya tidak dimulai dari perbedaan iman, tetapi dari sesuatu yang lebih mendasar, bahasa. Lawan bicara berusaha membangun garis tegas. Tuhan hanya satu, Rob bisa lebih dari satu. Sekilas terdengar sistematis, tapi Edis langsung masuk ke akar masalah yang sering dihindari. Kata Tuhan itu sendiri bukan istilah asli dari kitab suci. Ini poin krusial yang sering diabaikan. Baik dalam Al-Quran maupun Alkitab, Anda tidak akan menemukan huruf Tuhan. Itu adalah hasil terjemahan, produk bahasa Indonesia. Artinya apa? Artinya ketika seseorang berdebat mati-matian soal Tuhan satu atau dua, sebenarnya dia sedang berdebat di atas fondasi istilah yang bukan asli. Edis dengan cerdas memaksa lawan untuk kembali ke bahasa asli. Rob, ilah, kurios. Dan disinilah struktur yang selama ini terlihat rapi mulai goyah. Karena dalam kenyataannya, kata Rob dan kurios tidak eksklusif untuk Allah saja. Mereka bisa digunakan untuk manusia, raja, atau siapapun yang memiliki otoritas. Bahkan dalam banyak budaya, konsep ini sangat jelas. Dalam bahasa Inggris ada Lord, dalam budaya Jawa ada Gusti. Keduanya bisa merujuk kepada Tuhan, Raja, Penguasa. Jadi pertanyaannya menjadi sederhana tapi menghantam. Kalau kata yang Anda pakai itu fleksibel, kenapa Anda memaksakan makna yang kaku? Namun Edis tidak berhenti di situ. Ia melangkah lebih dalam ke level yang lebih berbahaya. Makna ilah itu sendiri. Disinilah perdebatan berubah dari sekedar bahasa menjadi konsep otoritas. Selama ini banyak orang mengira ilah itu hanya berarti Tuhan yang disembah. Padahal melalui contoh dari Al-Quran sendiri, Edis menunjukkan bahwa ilah juga berkaitan dengan siapa yang Anda taati secara mutlak. Ketika Al-Quran menyebutkan bahwa ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, itu bukan berarti hawa nafsu itu Tuhan dalam arti pencipta langit dan bumi, tetapi karena ia ditaati tanpa kontrol, tanpa perlawanan. Di titik ini, definisi menjadi sangat jelas. Ilah adalah otoritas tertinggi dalam praktik ketaatan. Dan dari sini, Edis membangun satu garis logika yang sulit dipatahkan. Jika sesuatu yang ditaati secara mutlak bisa disebut ilah, maka siapapun yang menerima ketaatan mutlak secara fungsional berada di posisi tersebut. Lalu datang pertanyaan yang tidak nyaman. Dalam Islam, apakah ketaatan hanya kepada Allah saja? Jawabannya berdasarkan teks yang dibacakan sendiri. Tidak. Ada struktur yang jelas, Allah dan Rasul-Nya. Dan ini bukan interpretasi liar, ini eksplisit dalam ayat. Orang beriman dipanggil kepada Allah dan Rasul dan respon mereka adalah, kami dengar dan kami taat. Edis tidak memelintir ayat, dia hanya membaca, lalu mempertanyakan. Dan disitulah letak kekuatannya. Kemudian ia mengarahkan logika ini ke titik yang lebih tajam. Jika ketaatan kepada Rasul adalah bagian dari iman, dan jika ketaatan adalah indikator ilah dalam konteks fungsi otoritas, maka muncul realitas yang sulit dihindari. Ada lebih dari satu entitas yang berperan dalam struktur ketaatan. Sekali lagi, ini bukan tuduhan syirik, ini soal struktur.
Dan disinilah kritik Edis menjadi sangat tajam, bahkan provokatif. Kenapa konsep lebih dari satu langsung ditolak ketika datang dari Kristen, tetapi diterima tanpa masalah ketika muncul dalam praktik Islam? Di titik ini, perdebatan berubah arah. Bukan lagi soal siapa yang benar secara teologis, tetapi siapa yang konsisten secara logika. Edis lalu membawa pembahasan ke Trinitas yang selama ini sering diserang sebagai konsep tiga Tuhan. Namun ia memutar sudut pandang bahwa dalam kekristenan, tiga tersebut bukan entitas terpisah yang saling bersaing, melainkan satu kesatuan sumber otoritas. Dan yang lebih penting, tidak ada otoritas asing di luar itu. Sementara dalam logika yang ia bangun terhadap Islam, ia melihat adanya dua pusat ketaatan yang diakui dalam praktik, tetapi tidak diakui dalam konsep. Disinilah kritiknya menjadi sangat tajam, bahkan provokatif. Kenapa konsep lebih dari satu langsung ditolak ketika datang dari Kristen, tetapi diterima tanpa masalah ketika muncul dalam praktik Islam? Lebih jauh lagi, Edis juga menyentuh satu hal yang sering diabaikan dalam debat agama, peran bahasa dalam membentuk kesalahpahaman. Ia menunjukkan bahwa banyak perdebatan terjadi bukan karena perbedaan iman, tetapi karena perbedaan istilah yang diterjemahkan secara tidak presisi. Ketika Rob, Ilah, dan Kurios semuanya dipaksa menjadi satu kata, Tuhan, maka nuansa makna hilang. Dan ketika nuansa hilang, yang tersisa hanyalah kebingungan, yang sering disamarkan sebagai keyakinan. Pada akhirnya, perdebatan ini bukan sekedar tentang Islam atau Kristen, tetapi tentang sesuatu yang jauh lebih mendasar. Apakah kita benar-benar memahami apa yang kita yakini, atau hanya mengulang apa yang kita dengar? Karena jika definisi saja tidak jelas, maka kesimpulan pasti akan bias. Jika bahasa tidak dipahami, maka keyakinan mudah berubah menjadi asumsi. Dan jika logika tidak konsisten, maka perdebatan hanya akan menjadi ajang mempertahankan posisi, bukan mencari kebenaran. Edis dalam hal ini tidak menawarkan jawaban akhir. Ia menawarkan sesuatu yang lebih penting, sebuah cermin. Cermin yang memaksa kita bertanya, apakah kita konsisten dengan definisi kita sendiri? Apakah kita jujur dengan teks yang kita baca? Ataukah kita hanya memilih bagian yang nyaman untuk dipertahankan? Karena pada akhirnya, kebenaran tidak takut diuji. Yang takut diuji biasanya bukan kebenaran. Dan mungkin disitulah perdebatan ini seharusnya dimulai. Bukan dari siapa yang paling keras berbicara, tetapi dari siapa yang paling berani berpikir.